Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Yang belum berdoa, berdoa dulu ya. Nah, jadi apa itu usaha? Apa sih yang ada di dalam benak kalian mendengar kata usaha? Apakah usaha itu yang berkaitan untuk membuka usaha, misalnya dengan berjualan, atau usaha untuk mendapatkan hati si dia? Ternyata bukan ya. Dalam fisika, usaha itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi ada gaya yang bekerja, kemudian benda itu berpindah, gitu ya. Kita lihat gambarnya. Misalnya saja ini ada benda ya, yang awalnya itu ada di titik A. Nah, kemudian dia ditarik oleh gaya sebesar F sehingga benda ini mengalami perpindahan sejauh S ke titik B. Nah, maka benda ini dikatakan melakukan usaha. Nah, usaha itu adalah perkalian dari gaya dan perpindahan. Maka bisa kita tulis W itu sama dengan F dikali S. Sampai sini paham ya? Nah, keterangannya, W itu adalah usaha yang dilakukan, kemudian F itu adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan, kemudian S-nya itu adalah perpindahan benda. Nah, perlu diperhatikan bahwa gaya yang menghasilkan usaha ini haruslah yang sejajar dengan perpindahannya. Ini ya, gayanya itu ke arah sumbu X ya, sejajar dengan perpindahannya. Nah, kalau misalnya gayanya itu ternyata nggak sejajar dengan perpindahan, gimana? Misalnya aja gambar ini, ada orang yang lagi narik kardus ya, ini dia narik dengan gaya yang tidak sejajar dengan perpindahan. Dia kan kalau misalnya narik kan pasti ke arah sini ya, ke arah sumbu X gitu, yang secara horizontal, tapi dia memberikan gayanya itu nggak pas gitu. Jadi ada tetanya di sini. Kalau misalnya kita ilustrasikan seperti ini, jadi ini kardusnya ya, titik awalnya dia kemudian menarik dengan gaya sebesar F sehingga benda ini berpindah ke titik B, tapi di sini ada tetanya. Berarti gayanya ini harus diproyeksikan dulu supaya sejajar dengan perpindahan. Nah, ingat-ingat kalau misalnya gayanya ke sini F ya, kemudian tetanya di sini, maka yang di sumbu Y itu kan jauh ya, jauh dari teta. Berarti kalau jauh itu apa? Sin. Sin berarti takut ya. Berarti yang di Y itu pakainya sin. Artinya yang di X itu yang temennya sin adalah cos ya. Seperti ini. Ini tetanya di sini, kalau jauh kan nyebrang dulu nih. Jadi di sini sin takut, jadi sin. Nah, kemudian yang temennya di sini berarti pakainya cos. Nah, sekarang kita udah nemuin kan gaya yang sejajar dengan perpindahan, yaitu F cos theta. Maka usaha adalah F cos theta dikalikan S ya. F cos theta dikalikan S. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang misalnya ada grafik Bu, ada grafik, kemudian ditanyain usahanya. Ternyata usaha adalah luas bidang di bawah kurva. Nah, misalnya aja ada kurva hubungan antara gaya dengan perpindahan. Nah, ternyata usaha itu adalah luas bidangnya. Di sini berarti bentuknya persegi panjang ya. Jadi panjang dikali lebar. Kalau misalnya nanti grafiknya itu berbentuk trapesium ya berarti pakai rumus trapesium. Gitu ya. Nah, lanjut, usaha itu dapat bernilai 3. Apa itu 3? Jadi bisa bernilai 0, kemudian positif, juga bernilai apa? Negatif. Kapan usaha bernilai 0? Nah, usaha itu bernilai 0 ketika tidak ada perpindahan. Jadi kalau misalnya kalian dorong tembok nih, sekencang-kencangnya kalian dorong tembok, misalnya barengan sama adik kakak kalian, nah, itu tembok itu nggak akan berpindah. Jadi meskipun kalian udah berkeringat, keringat kalian udah bercucuran, tapi tetap dikatakan tidak melakukan usaha karena tembok itu tidak berpindah. Atau misalnya dorong meja yang memang benar-benar berat gitu, yang nggak bisa kalian dorong sendiri. Kalau sampai meja itu nggak berpindah, meskipun kalian merasa sudah berusaha, tapi itu tidak dikatakan melakukan usaha karena meja itu tidak berpindah. Begitu ya.
Kemudian yang kedua, usaha itu dikatakan positif yaitu ketika gayanya itu searah dengan perpindahan. Ini misalnya aja ada anak bercelana kuning ya, dia itu mendorong meja ke arah kanan. Nah, kita asumsikan saja kalau misalnya meja ini bergeser ya ke arah kanan, ya berarti gaya yang dia berikan yang ke arah kanan ya searah dengan perpindahan meja ini ke arah kanan. Jadi dikatakan dia anak ini ya melakukan usaha gitu yang bernilai positif. Nah, begitu juga dengan anak yang bercelana ungu ini. Nah, dia menarik mejanya ya ke arah kanan, kemudian kita asumsikan kalau misalnya meja ini memang bergeser ke arah kanan, maka dia sedang melakukan usaha yang bernilai positif karena gayanya itu searah dengan perpindahan meja itu ya. Kapan sih usaha dikatakan bernilai negatif? Yaitu ketika gayanya itu berlawanan dengan perpindahan. Misalnya saja ketika mobil ini mengerem ya di lampu lalu lintas, ketika lagi warna merah kan mobilnya berarti harus ngerem dong. Nah, dia melakukan usaha yaitu usaha pengereman yang membuat mobil ini berhenti. Jadi dia melakukan usaha tapi berlawanan dengan pindahnya si mobil gitu. Begitu juga kalau misalnya ini lagi naik sepeda motor ya, mengerem ketika ada sapi yang melintas di jalan gitu. Dia melakukan usaha tapi bernilai negatif karena gayanya itu berlawanan dengan pindahnya si motor gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya. Di sini Adi diminta ibu untuk memindahkan kardus berisi buku-buku dari kamarnya ke ruang tengah. Jadi ibu minta tolong Adi nih untuk mindahin kardus-kardus, mungkin dia lagi rapi-rapi di rumahnya. Adi menarik kardus yang masanya 3 kilo. Jadi ini ada kardus yang masanya 3 kilo, kemudian ditarik dengan gaya 80 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal ya. Kemudian yang ditanyakan, usaha yang dilakukan Adi untuk memindahkan kardus sejauh 4 meter. Kita baca sama-sama gambarnya yuk. Jadi ada Adi ada kardus 3 kilo yang ditarik dengan gaya 80 Newton yang membentuk sudut 60 derajat berpindah sejauh 4 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan Adi. Nah, kita tahu kalau usaha itu adalah perkalian dari gaya dikali perpindahan ya. Kita bisa ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi ada bendanya ini 3 kilo ya, kemudian gayanya kan membentuk sudut ya, berarti nggak pas kan 80, kemudian ini sudutnya 60, S-nya itu 4. Nah, karena gayanya ini tidak sejajar dengan perpindahan, maka kita harus proyeksikan nih supaya searah dengan perpindahan. Yang di sini tadi apa? Cos ya, yang di sini adalah cos karena tetanya di sini. Karena dekat berarti dia cos. Maka di sini adalah F cos theta. Oke, berarti usaha adalah F cos theta dikalikan S ya. W sama dengan F cos theta dikalikan S. F-nya itu berapa? F-nya itu 80, kemudian cos theta-nya itu 60, S-nya itu adalah 4. Kita masukin aja. F-nya 80, cos theta-nya itu 60, dan S-nya itu adalah 4. Cos 60 itu berapa? Ayo ingat-ingat sudut istimewa. Cos 60 itu adalah setengah, berarti 80 dikali setengah dikali 4 ya. 80 dikali setengah dikali 4 itu berapa? 80 dibagi 2 itu 40, 40 dikali 4 itu adalah 160. Berarti yang mana jawabannya? Ada ya, yang C. 160 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan Adi untuk memindahkan kardus ini adalah sebesar 160 Joule. Nah, kita tadi udah bahas tentang usaha, sekarang kita akan lanjut tentang apa itu energi. Jadi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Kalau usaha itu tadi apa? Gaya yang bekerja, besarnya gaya yang bekerja agar benda itu berpindah ya. Kalau energi itu adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Nah, ternyata energi ini bersifat kekal. Nah, apa sih maksudnya kekal? Berarti energi ini tidak dapat diciptakan, kemudian tidak dapat dihilangkan, tetapi
dapat berubah bentuk ke energi yang lain. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi. Ya, sampai sini paham ya? Lanjut, energi itu ada apa aja? Ada energi kinetik dan ada juga energi potensial. Energi kinetik itu apa, Bu? Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika benda itu bergerak. Misalnya aja mobil yang lagi bergerak gitu ya. Kemudian motor yang lagi bergerak, kereta api, kapal, pesawat gitu ya. Jadi yang dilihat adalah ketika benda itu bergerak. Nah, rumus dari energi kinetik adalah EK ya. EK itu energi kinetik sama dengan setengah dikalikan massa dikalikan V dikuadratkan. EK itu energi kinetik, satuannya Joule, M itu adalah massa, satuannya kilogram, kemudian V adalah kecepatan benda itu bergerak, satuannya meter per sekon. Nah, ternyata ada hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, kan kalau tadi itu kan energi itu kan kemampuan benda untuk melakukan usaha. Berarti ada tuh hubungan antara usaha dan energi kinetik, yaitu usaha adalah perubahan energi kinetik. Jadi benda itu dikatakan melakukan usaha ketika adanya perubahan energi kinetik, yaitu ketika terjadi perubahan kecepatan. Misalnya aja dari mobil yang tadinya diam kemudian dia itu bergerak, berarti dikatakan melakukan usaha, yaitu usaha untuk mempercepat si mobil begitu ya. Kalau misalnya itu mobil itu diam kemudian tetap diam, itu tidak dikatakan melakukan usaha. Jadi bisa kita tulis W itu sama dengan perubahan energi kinetik delta EK sama dengan setengah M itu V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Jadi yang berubah itu adalah kecepatannya ya. Kemudian kita bahas yang kedua. Kalau tadi energi kinetik itu dimiliki benda ketika benda bergerak, kalau energi potensial itu dimiliki benda ketika benda ada di ketinggian tertentu. Itu misalnya aja buah-buah yang ada di pohon, misalnya buah kelapa, buah mangga, buah rambutan, buah seri, pokoknya yang ada di sekitar rumah kalian itu semuanya benda-benda itu tuh memiliki yang namanya energi potensial. Nah, rumus dari energi potensial ini kan dia ketinggian, berarti pasti ada ketinggiannya dong nih. EP energi potensial sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kemudian dikalikan ketinggian. Nah, G-nya itu kalau misalnya tidak diketahui dalam soal, pakainya itu yang 10 meter per sekon kuadrat, atau kalau misalnya ada ketentuan lain pakai yang 9,8 ya. Kemudian H-nya itu adalah ketinggian benda, satuannya itu meter. Nah, ada juga kalau tadi ada hubungan antara usaha dan energi kinetik, ada juga hubungan antara usaha dan energi potensial. Misalnya aja tadi buah-buah yang ada di pohon, misalnya buah kelapa yang ada di pohon, itu kan dia punya energi, tapi apa dia dikatakan memiliki usaha? Ternyata tidak. Kenapa? Ada yang tahu kalau dia tetap di pohon, dia punya energi tapi tidak punya usaha? Karena dia tidak mengalami perubahan ketinggian. Kelapa itu dikatakan memiliki usaha ketika dia mengalami perubahan ketinggian, yaitu misalnya kalau dia jatuh dari pohon, misalnya mangga aja yang gampang ya. Mangga kan kalau misalnya udah mateng atau bisa dibilang hampir busuk, kalau nggak diambil-ambil itu kan akan jatuh sendiri tuh dari pohon. Maka dikatakan mangga itu melakukan usaha ketika dia mengalami perubahan ketinggian dari atas pohon mangga itu sampai ke atas permukaan tanah. Nah, makanya usaha itu adalah perubahan energi potensial yang mana M dikali percepatan gravitasi dikali perubahan tingginya. Nah, sekarang udah ada energi kinetik, udah ada energi potensial, ternyata ada juga yang disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial, atau bisa kita bilang energi potensial ditambah energi kinetik gitu, sama saja. Nah, bisa kita tulis EM sama dengan EP ditambah EK. EP-nya itu tadi adalah MGH, kemudian EK-nya itu setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya, bisa kita tulis seperti itu. Nah, lanjut, ternyata dengan adanya energi mekanik ini ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi
mekanik. Jadi energi mekanik ini kekal ketika benda kekal atau tetap gitu ya. Ketika benda ini ada di titik A misalnya ya, dia itu akan sama energi mekaniknya pada titik B gitu. Atau bisa kita tulis seperti ini, EM1 ya yang sebelum sama dengan EM2, yaitu energi mekanik yang sesudah ya. Yaitu energi sebelum itu maksudnya kedudukan yang pertama kemudian sama dengan kedudukan yang kedua gitu ya. Yaitu berarti EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, P1 berarti pakainya H1 nih, MG H1 ditambah setengah MV1 dikuadratkan. Begitu juga yang di sini sama dengan MG dikalikan H2 ditambah setengah dikali MV2 dikuadratkan. Paham ya? Misalnya gini, kekal itu misalnya ada sebuah batu yang dijatuhkan ya, sebuah batu yang dari ketinggian tertentu ya, pada ketinggian tertentu dijatuhkan. Kalau dijatuhkan itu berarti dia punya kecepatan nggak? Punya kecepatan mula-mula nggak? Nggak punya ya, karena dijatuhkan berarti dia kecepatan mula-mulanya itu 0. Artinya pada titik pertama batu ini memiliki energi potensial ya, tapi nggak punya energi kinetik karena dia dijatuhkan kan. Jadi seluruh energinya itu berupa energi potensial. Kemudian udah mulai dijatuhin nih pada ketinggian yang setengah dari ketinggian mula-mula, maka energi potensialnya pun menjadi setengah. Nah, setengahnya lagi berubah jadi apa? Setengahnya lagi itu berubah jadi energi kinetik. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena ketika sudah dijatuhkan, maka batu ini akan memiliki kecepatan. Ya, sampai sini paham? Kemudian berarti dari titik pertama nih, dari H kemudian sampai setengah H, ini kalau ditotalkan maka total dari energi mekaniknya itu akan sama. Kemudian sesaat setibanya dia di atas permukaan tanah, maka karena ketinggiannya kan 0 ya, di atas permukaan tanah berarti H-nya 0, artinya dia nggak punya energi potensial. Nah, seluruh energinya ini udah berubah menjadi energi kinetik. Jadi ini merahnya itu full ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini pada titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga, maka energi mekaniknya itu sama gitu. Sampai sini paham ya? Ternyata juga total energi mekanik ini ya tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasan. Misalnya saja ini ada dua anak yang sedang bermain seluncuran yang namanya Paul dan Corin. Jadi dia main seluncuran air nih di kolam renang. Nah, dia seluncuran ini sama-sama nih dari ketinggian H ya. Kemudian panjang lintasannya sama tetapi bentuknya berbeda. Nah, kira-kira kalau ibu nanya yang mana yang akan sampai duluan ke atas permukaan tanah gitu? Apakah Paul atau Corin kalau misalnya dia meluncur dari ketinggian yang sama dalam waktu yang bersamaan? Coba, apakah Paul atau Corin? Coba ada yang bisa tebak? Nah, ternyata jawabannya adalah keduanya akan sampai di dasar itu pada waktu yang bersamaan. Loh, kok bisa gitu, Bu? Nah, di sini. Karena di sini kan keduanya itu berasal dari ketinggian yang sama ya. Kemudian panjang lintasannya itu sama, jadi meskipun bentuk lintasannya ini berbeda, kecepatannya itu nanti di dasar itu akan sama karena seluruh energi potensial yang dari ketinggian yang paling tinggi ini ya, yang awal itu nanti akan berubah seluruhnya menjadi energi kinetik di dasar. Jadi Paul dan Corin itu akan sampai di dasar kolam renang itu, di permukaan kolam renang itu pada waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya yuk. Nah, ini contoh yang kedua. Ada sebuah truk dengan massa 2 ton bergerak dari keadaan diam. Berarti kita punya massa truknya itu 2 ton. Kalau misalnya kita ubah ke kilo, yaitu 2000 kilo ya. Dari diam berarti V0-nya itu 0. Dia diam gitu. Truknya itu diam. Sesaat kemudian kecepatannya itu 4 meter per sekon. Berarti V akhirnya itu menjadi 4 meter per sekon. Yang ditanyain apa, Bu? Yang ditanyain adalah usaha yang dilakukan oleh mesin truk. Berarti kita bisa tulis tadi yang diketahuinya ada M, kemudian ada kecepatan mula-mula karena dia diam berarti 0, dan kecepatan airnya itu 4 meter per
sekon. Lambat juga ya, 4 meter per sekon. Ya detik ya, lumayan lah. Nah, kemudian yang ditanyain itu adalah usahanya. Usaha itu tadi apa? Usaha itu adalah perubahan energi. Nah, di sini pakai yang mana, Bu? Nah, di sini kan yang diketahuinya kecepatan nih. Kecepatan itu hubungannya antara energi kinetik atau energi potensial, hayo. Kecepatan itu berhubungan dengan energi kinetik ya. Berarti di sini usaha adalah perubahan energi kinetik ya. Perubahan energi kinetik berarti rumusnya pakai yang setengah mv 2 dikuadratkan dikurang v1 dikuadratkan. Ini maksudnya kecepatan akhir ya dikurangin kecepatan awal gitu. Nah, sekarang kita masukin aja m-nya itu adalah 2000, kemudian v akhirnya itu 4 ya dikuadratkan dikurang 0 dikuadratkan. Itu berapa? 2000 dibagi 2 itu 1000. Kemudian 4 dikuadratkan itu 16. Jadi 1000 dikali 16 yaitu 16.000 Joule. Yang mana jawabannya? Yang D. Paham ya? Kita lanjut yuk contoh yang ketiga. Di sini gambar berikut memperlihatkan balok besi yang diarahkan pada sebuah paku. Nah, dari gambar tersebut, ketika balok besi mengenai paku secara tegak lurus, maka usaha yang dilakukan balok besi terhadap paku adalah, anggap percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ini misalnya bapak kalian ini lagi maku sebuah kayu ya. Kemudian mukulnya itu karena nggak ada palu, mungkin nemunya balok besi pakai balok besi gitu. Nah, balok besi ini mula-mula ada di ketinggian 0,45 meter. Nah, dia itu ingin diarahkan ke paku yang punya ketinggian 5 cm gitu. Nah, berarti di sini ada apa? Ada perubahan ketinggian. Berarti kita bisa bilang usaha itu adalah perubahan energi potensial ya, karena yang hubungannya dengan ketinggian adalah energi potensial. Bisa terus di sini kita samakan dulu nih satuannya. Ini kan ketinggiannya dalam meter, maka kita ubah juga ini tinggi si paku ini ke dalam meter juga, 5 cm. Kalau diubah ke meter berarti dibagi 100 ya. Jadi 0 komanya nambah 2 di depan. Jadi 0,05 meter ya. Berarti perubahan ketinggiannya berapa nih? Dari balok besi ke paku. Berapa? 0,45 dikurangi 0,05. Yaitu 0,4 meter. Sekarang bisa kita kerjain nih. W sama dengan delta EP. Kemudian delta EP itu berarti MG H2 dikurang H1. Ini maksudnya ketinggiannya, perubahan ketinggiannya. Tadi udah kita hitung yaitu di sini 0,4. Maka langsung kita tulis saja. M-nya itu 2 kg, percepatan gravitasinya itu 10. Kemudian perubahan ketinggiannya itu 0,4 meter. Jadi 2 dikalikan 10, 20 dikalikan 0,4 yaitu 8 Joule, yaitu yang C. Kita lanjut yuk ke contoh yang keempat. Masih ada 2 lagi. Nah, sekarang contoh yang keempat nih, ada gambar orang main ski. Jadi ini di salju ya, ini ilustrasinya. Pemain ski es meluncur dari ketinggian A. Nah, jadi dia mula-mula meluncur dari ketinggian A seperti gambar. Jika kecepatan awal pemain skinya itu 0, jadi dia itu mula-mula kecepatannya itu 0. Dan kecepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyain adalah kecepatan pemain ski saat ketinggian B. Jadi dia itu pemain ski dari ketinggian A ya, dia punya kecepatan awal 0, berarti kita bisa tulis ya VA-nya itu adalah 0. Kemudian dia meluncur hingga di titik B itu pada ketinggian 10 meter. Ditanyain kecepatan pemain ski ini ketika ada di titik B, berarti yang ditanyakan adalah VB-nya ya. VB-nya berarti kita pakai apa nih? Ayo ingat-ingat yang tentang seluncuran atau yang tadi adalah pakai hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B, yaitu berarti total
total dari energi potensial ditambah energi kinetik di titik A akan sama dengan total dari energi potensial ditambah energi kinetik di titik B. Sekarang kita bisa tulis, yuk. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, sekarang EP itu energi potensial itu berarti apa? mg dikalikan H. H-nya berarti pakai yang A ya, HA. Kemudian kita tulis mgHA. Loh, kok EKA-nya 0, Bu? Nah, ini kan tadi katanya kecepatan awal pemain skinya itu kan 0. Nah, kita tahu EK itu kan setengah dikalikan M dikalikan V dikuadratkan. Kalau V-nya itu 0, artinya EK-nya itu akan 0. Begitu, paham ya? Nah, sama dengan MGHB. Loh, kok ini MGHB-nya nggak 0 juga, Bu? Nah, ini. Kan dia titik B ini nggak sama ya kayak yang misalnya yang tadi di awal itu. Dia itu kan di dasar. Kalau yang ini tuh dia masih punya ketinggian gitu sebesar 10 meter. Jadi kita tetap tulis di sini HB. Beda lain ceritanya kalau misalnya titik B-nya itu ternyata tepat di dasar misalnya ya. Tepat di dasar, berarti nanti di sini EPB-nya juga bisa 0 karena HB-nya itu 0 gitu. Tapi karena di sini HB-nya itu punya ketinggian 10 meter, maka kita tulis MGHB. Paham ya? Ditambah EKB-nya itu berarti setengah dikalikan M dikali VB-nya ini yang nanti ditanyakan. Nah, sekarang ini coba kita perhatiin deh. Ini punya M, kita bisa coret nih biar mempermudah perhitungan. Nah, jadi M-nya kita coret, berarti sisanya tinggal G dikalikan HA. G-nya itu 10 dikalikan HA-nya itu 50 ya. Ketinggian mula-mulanya itu di titik A. Sama dengan G-nya itu 10 dikalikan HB-nya juga 10 ditambah setengah dikali VB kuadrat yang ditanyakan. Jadi 10 dikali 50 itu adalah 500, kemudian nanti 10 dikali 10 itu 100 ya. Berarti 500 sama dengan 100 ditambah setengah VB dikuadratkan. 100-nya ini kita pindah ruas ke kiri, jadi 500 dikurang 100 yaitu 400 sama dengan setengah dikali VB kuadrat. Nah, 2-nya ini dikalikan ke 400. Jadinya 800 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB-nya itu adalah akar dari 800 ya. 800 itu perkalian dari 400 dikali 2. Akar dari 400 itu kan 20 ya. Berarti akar dari 800 yaitu 20 akar 2. Betul. Jadi VB-nya itu kecepatan dia ketika di posisi B itu adalah 20 akar 2 meter per sekon yang D gitu. Paham ya? Kita lanjut yuk ke contoh yang terakhir. Nah, ini sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas. Waduh, kok jawabannya udah kelihatan? Gak apa-apa deh. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas. Jadi ini bolanya bola yang sama ya. Mungkin kelihatannya beda tapi ini aslinya bola yang sama. Jadi dia pertama jatuh bebas nih dari posisi A seperti gambar. Nah, percepatan gravitasinya katanya 10 meter per sekon kuadrat. Ketika sampai di titik B, energi kinetiknya itu sama dengan 2 kali energi potensial. Jadi ketika di titik B, EP-nya itu 2 kali EK-nya. Nah, yang ditanyain adalah tinggi B ini dari permukaan tanah. Nah, kita tulis dulu nih yang diketahui apa aja. Nah, kan katanya bola ini jatuh bebas. Berarti pada titik A ini dia punya kecepatan nggak? Nggak ya. Jadi kecepatan mula-mulanya itu 0 atau bisa kita tulis VA-nya itu sama dengan 0. Nah, apalagi yang diketahui? Ketika di titik B katanya energi kinetiknya itu sama dengan 2 kali energi potensial. Berarti EKB-nya itu ternyata 2 kali EPB. Bisa kita tulis EKB sama dengan 2 kali EPB. Yang ditanyakan adalah H-nya. Nah, karena ada 2 kedudukan seperti ini, kita pakai lagi yang namanya hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B ya. Nah, berarti EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB ya. Nah, EPA-nya itu berarti M dikali G dikalikan HA ditambah
EKA-nya lagi-lagi 0. Kenapa lagi-lagi 0, Bu? Karena di sini kebetulan sekali kasusnya adalah jatuh bebas. Lain ceritanya kalau misalnya bola ini dilempar, maka nanti dia akan punya kecepatan mula-mula. Tapi karena ini jatuh bebas, kecepatannya 0, maka EK-nya itu 0 karena setengah dikalikan M dikalikan V-nya yang 0 itu akan menghasilkan 0 gitu ya. Kemudian EPB-nya MG dikalikan HB ditambah, nah di sini EKB-nya itu kan tadi diketahui tuh 2 kali EPB, jadi bisa langsung kita masukin aja tuh 2 dikali EPB. EPB-nya itu kan MGHB, jadi bisa kita tulis 2 dikali MGHB. Nah, sekarang kita perhatiin di sini MGHB, di sini ditambah 2 MGHB, berarti ini sama aja 1 ya. 1 MGHB ditambah 2 MGHB, maka akan menjadi di sini adalah 3 ya. 3 MGHB. Jadi bisa kita tulis MGHA sama dengan 3 dikali MGHB. Nah, ini bisa kita coret nih, sama-sama punya M. Kita coret M-nya. Kemudian sama-sama punya G juga, bisa kita coret G-nya. Jadi tinggal sisa HA sama dengan 3 dikali HB ya. Kita masukin nih, tadi ketinggian HA-nya itu adalah 60 meter sama dengan 3 kali HB. Berarti HB-nya itu adalah 60 dibagi 3 ya. 60 dibagi 3 itu adalah 20 meter. Gimana? Mudah ya? Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu tentang usaha, kemudian energi, dan hukum kekekalan energi ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.